Saya bersyukur bahwa 2015 saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. 2015 mengambil keputusan untuk masuk di sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan. 2019 selesai sekolah teologi, dan di dalam hati yang paling kecil satu kerinduan bahwa saya mau melayani di Kalimantan Barat. Dan sampai sekarang puji Tuhan saya masih ada di Kalimantan Barat. Bisa diberikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. 2019 sampai 2019 sampai 2025 kemarin saya pelayanan di BMWN Tikom. Tetapi setelah menikah saya dipindahkan pelayanan di BMW Sosok. Makanya baru di sini. Tapi sebelumnya itu sudah lama di BMW Entikom. Pelayanan kita di BMW Entikom, kita juga pelayanan di gereja GPI Entikom, dan setiap hari itu kita pergi ke pedalaman untuk melayani anak-anak yang belum terjangkau, ya, yang masih belum bisa membaca, menulis dan sebagainya. Bersyukur bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah hebatnya saya, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan bulan 7 yang lalu saya menikah. Ya. Bisa berdiri saya? Nah, ini istri saya, istri muda ya. Setelah dinikahkan, setelah menikah bulan 7, tanggal 1 menikah, tanggal 4 itu langsung dipindahkan ke BMW Sosok. Jadi bulan barunya itu di perjalanan. Ya. Tapi semuanya bersyukur dalam kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikian saja perkenalan singkat. Nanti kalau ada yang mau ditanya, namanya belum disebut. Oh ya, perkenalkan nama saya Pantos Lagu. Saya asalnya itu dari Sumatera Utara, asalnya sukunya itu suku Nias, aja ya. Dan sekarang pelayanan di BMW Sosok. Langsung saja Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 26 sampai yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita bergantian membacanya, saya yang ke-26, nanti Bapak Ibu yang ke-27, dan kita bersama-sama yang ke-28. Ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita sama-sama 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan satu topik, yaitu melayani seperti Yesus. Sekali lagi, melayani seperti Yesus. Katakan ke kiri kanannya itu, kita harus melayani seperti Yesus. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Melayani seperti Yesus. Next. Sebagai orang pilihan, Yesus menghendaki supaya setiap orang percaya supaya melayani bukan sebagai penonton. Sekali lagi ya.
Sebagai orang pilihan, Yesus menghendaki supaya melayani, bukan sebagai penonton. Bapak Ibu tahu ya, perbedaan penonton dengan pemain. 2014, waktu itu masih kecil ya, masih umur berapa ya. Di tempat kami itu sangat jauh tempatnya untuk menonton yang main bola. Waktu itu masih terkenalnya itu sampai sekarang Ronaldo dan Messi. Kenal ya? Jadi kami menontonnya itu kami harus menempuh 4 kilo tengah malam lagi, subuh-subuh. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu seperti itu ya. Jauh sekali. Kami mau melihat bahwa yang bermain itu adalah orang-orang yang hebat. Tapi pertanyaannya, ketika kami menonton, kami dikasih hadiah enggak? Enggak ya, tapi jauh. Merelakan waktu, merelakan tidak tidur, uang minyak dan lain sebagainya. Karena yang tampil itu adalah pemain. Apa bedanya pemain dengan penonton? Penonton hanya melihat dan menyaksikan. Benar ya Bapak Ibu ya? Biasanya penonton itu lebih hebat daripada pemain. Aduh, kenapa nggak gol? Sedikit lagi. Kurang semangat. Kurang berlarinya. Lepet sekali. Benar ya? Tapi tahukah kita Bapak Ibu bahwa pemain itu adalah mereka memiliki usaha yang sangat berat sekali menjadi seorang pemain. Kalau kita mau melihat Ronaldo itu orangnya hebat, itu latihannya itu setengah mati Bapak Ibu. Sama disiplinnya itu sangat luar biasa sekali. Tapi ketika kita menonton ini, bagus sekali disiplinnya ya, keren ya. Pada pagi hari ini, saya mau bagikan firman Tuhan bahwa Yesus itu tidak mau kalau jemaat hanya penonton saja. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus tidak mau kalau kita hanya penonton saja. Yesus tidak mau kita hanya penonton saja. Betapa senangnya Bapak Gembala di tempat ini kalau semuanya mau melayani Tuhan. Benar Pak? Ya. Nah, yang artinya bahwa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Raja. Yesus adalah anak Allah satu-satunya yang ada di dalam kerajaan surga. Dia berkuasa, dia bertakhta. Tetapi kita mau melihat bahwa Yesus itu ketika ketika Allah melihat manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Allah hanya melihat saja? Tidak. Dia mengasihi manusia, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Nah, mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa setiap orang percaya harusnya melayani. Setiap orang tebus Allah harusnya melayani. Setiap orang yang dipilih oleh Allah seharusnya melayani. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita hanya penonton saja, maka kita tidak akan mendapat sesuatu yang berharga. Mau melayani Tuhan? Terang-terangnya. Mau melayani Tuhan? Amin. Mau melayani Tuhan? Amin. Keras-keras. Mau melayani Tuhan? Amin. Mau melayani Tuhan. Kita mau melihat seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab melayani. Nah, dalam konteks teks bahwa Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar kedua anaknya mendapat kursi kehormatan di sebelah kanan dan kiri Yesus saat kerajaannya datang. Nah, begini Bapak Ibu, konsep orang berpikir bahwa
Nanti kerajaan Yesus itu, kalau dia memerintah, sama seperti yang ada di dunia ini. Ada rajanya, ada anak buahnya, dan lain sebagainya. Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar itu, karena mereka terlalu dekat kepada Yesus, karena mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus, kelak nanti kalau engkau memimpin sebagai raja, izinkan anak-anak saya itu duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Mereka berpikir seperti itu. Mereka menginginkan posisi. Siapa yang tidak mau posisi yang enak? Misalnya sekarang ini kita memiliki presiden. Siapa yang gak mau jadi menteri-menterinya? Pasti mau. Tapi pemikiran Ibu Yakobus dan anak-anaknya itu, dia tidak berpikir bagaimana konsep kerajaan surga. Konsep kerajaan surga bukan seperti itu. Yesus datang nanti, dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang yang berkuasa, tetapi mau melihat pribadinya. Sekarang waktu itu Yesus sudah memerintah sebagai raja, tapi waktu itu mereka tidak tahu maunya itu seperti di kerajaan nanti. Nah, kadang-kadang konsep ini yang ada. Nanti ya saya melayani kalau sudah di dalam kerajaan surga. Nanti ya saya melayani kalau di surga itu nanti. Di surga nanti pakai baju putih. Tidak ada penderitaan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa sekarang ini harus melayani, bukan nanti. Sekarang harus melayani, bukan nanti. Jadi kepemimpinan Yesus dengan raja-raja yang ada di dunia ini sangat berbeda. Ya. Nah, setelah itu mereka masih berpikir bahwa kerajaan Mesias adalah kerajaan politik. Biasanya begitu ya. Nanti kalau bapak saya jadi rajanya nanti saya jadi senopatinya, seperti itu. Mereka masih berpikir. Mereka memikirkan posisi dan keistimewaan. Mereka mengira mengikut Yesus akan membawa mereka pada status kekuasaan dan pengaruh. Jadi inilah yang menjadi 3 motivasi yang salah dari anak dari Ibu Yakobus. Mereka sedang berpikir bagaimana nanti kelak menjadi orang besar. Terus selanjutnya para murid lain marah, bukan karena permintaan itu salah, tetapi karena mereka juga menginginkan posisi yang sama. Ya. Jadi sedang berperanglah istilahnya ya. Masa dia yang menjadi orang yang duduk di sebelah kiri kanannya. Saya ini kan muridnya gitu ya. Yang harusnya murid lebih ke kiri dan ke kanan. Mereka sedang berpikir bagaimana nanti di dalam kerajaan surga itu saya akan mendapat kedudukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini mengungkapkan bahwa murid itu memiliki ambisi pribadi di antara para murid-murid yang lain. Cara pandang yang masih duniawi. Mereka belum mengerti esensi kerajaan Allah. Di dalam Alkitab mencatat bahwa siapa yang ingin yang paling besar dalam kerajaan surga, maka dia harus menjadi pelayan, harus menjadi seorang yang kecil. Tetapi kadang-kadang begini, murid mau supaya statusnya lebih tinggi daripada yang lain.
hati-hati. Kadang-kadang inilah yang mengecoh orang Kristen, ya, mau jadi posisi yang enak. Tetapi begini Bapak Ibu, Yesus yang kita sembah, yang kita puji itu adalah Yesus yang penuh pengorbanan. Dia adalah Raja yang meninggalkan taktanya untuk menebus darah manusia. Dia memberikan darahnya dengan darah yang mahal, yang tidak bisa ditebus dengan perak, emas, dan barang berharga. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu, kita itu sangat berharga di mata Tuhan, bukan kata orang, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Katakan kiri kanannya itu, saya berharga di mata Tuhan. Saya berharga. Kita dibayar dengan harga darah Raja. Minta maaf, bukan dengan darah binatang, bukan dengan darah babi, sapi, dan lain sebagainya. Tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Yang artinya bahwa situasi ini kita mau melihat bahwa mendorong Yesus memberikan ajaran penting tentang kepemimpinan dan pelayanan. Melayani adalah tanda kita mengasihi Kristus. Sekali lagi, melayani adalah tanda kita mengasihi Kristus. Apa yang kita bisa berikan di gereja? Tapi bagaimana? Saya mau menjadi pemimpin pujian, tapi suara saya kalau nadanya dari D tiba-tiba tinggi sendiri, atau tidak sesuai dengan kunci. Terus bagaimana saya melayani? Saya tidak memiliki sesuatu yang saya bisa lakukan. Bapak Ibu, melayani itu adalah hal yang sangat sederhana sekali. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, kalau menerima tamu itu juga itu pelayanan. Saya kira percaya semuanya di sini bisa senyum ya. Bisa ya, senyum. Yang artinya bahwa pelayanan adalah membuktikan bahwa kita mengasihi Yesus. Yesus tidak mau kalau kita ini adalah seorang penonton, tetapi Tuhan mau supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Kapan kerajaan Allah itu? Sekarang, bukan nanti. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kontras kepemimpinan dunia versus kepemimpinan kerajaan Allah itu sangat berbeda. Yesus menunjukkan bagaimana pemerintah dan pembesar dunia memerintah, begini ya. Dunia itu memerintah sangat keras, memakai otoritas untuk menekan, menjadikan bawahan sebagai alat untuk ambisi. Bukankah kita melihat seperti itu? Kadang-kadang inilah yang terjadi. Tetapi kita mau melihat bahwa Yesus itu tidak seperti ini. Yesus mengambil kedudukan yang paling rendah. Dia mengosongkan dirinya. Dia adalah raja, dia adalah anak Allah, tetapi mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan saya dan kita semua. Yesus menyebutnya menguasai dan memerintah dengan tangan besi. Di dalam Alkitab bahwa Herodes itu sangat memerintah dengan tangan besi.
Tapi kita mau melihat ajaran inti kepemimpinan hamba itu, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau kita mau mendapatkan upah di dalam kerajaan surga, maka kita harus melayani Tuhan. Katakan, saya mau melayani Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu, pelayan diakonos yaitu orang yang melayani kebutuhan orang lain. Yang artinya begini, bukan hanya kepentingan diri sendiri yang dia pikirkan, tetapi dia juga memikirkan kepentingan orang lain. Itu namanya diakonos. Tidak berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada pelayan, seorang pelayan. Barang siapa yang menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi hambamu. Di ayat yang ke-27. Hamba itu doulos, paling rendah, tidak memiliki hak pribadi. Nah, begini Bapak Ibu, hamba itu di dalam perjanjian lama, kalau sudah dibeli, maka dia tidak ada lagi kuasa dalam dirinya. Ya. Apapun yang dikatakan oleh tuannya, oleh rajanya, maka dia tidak bisa membantah. Kenapa? Dia adalah hamba. Bapak Ibu tahu gesek kaki? Gesek kaki kan nggak ada artinya. Jadi begitu ya, kalau menjadi hamba ya. Yang artinya bahwa tidak ada lagi rasa memegahkan diri. Ya. Menjadi seorang Kristen yang baik, ya, yang baik begini. Kalau sedang mengalami masalah, tekanan, apalagi kalau disenggol sedikit, tidak marah atau dituduh dan lain sebagainya, tidak marah, tidak membalas, didendam, tidak membalas dan lain sebagainya. Itu karakter seorang hamba. Tidak membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebesaran dalam kerajaan Allah ditentukan oleh kerendahan hati dan ketulusan dalam melayani, bukan posisi. Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa siapa yang mau paling besar di dalam kerajaan Allah, maka mengambil posisi sebagai hamba. Saya kira percaya Bapak Ibu, kalau semuanya jemaat Tuhan mengambil bagian pada saat ini, apa yang ada punya kita, apa yang kita bisa kasih, kita berikan untuk gereja. Saya kira percaya seluruh kebutuhan yang ada di gereja ini bisa tercukupi dengan baik. Amin. Apa yang kita bisa kasih, apa yang kita bisa beri, dengan tidak mengharapkan imbalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus seorang pelayan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan bentuk pelayanannya terbesarnya adalah memberikan nyawanya, menjadi tebusan, harga untuk membebaskan budak. Dulunya kita adalah budak kegelapan. Dulunya kita adalah budaknya iblis. Dulunya adalah kita budak daging. Tetapi sekarang ketika Yesus memanggil kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib, maka status dan kedudukan kita berubah menjadi anak-anak Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan bila ada darah yang tertumpah. Ingat, darah yang tertumpah yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu bukan darah sembarang, tetapi darah Raja. Yang artinya Yesus tidak hanya mengejar tentang kerendahan hati, ia menjadi wujud tertinggi kerendahan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kapan kita harus melayani?
Sekarang waktunya. Apa yang kita bisa berikan, apa yang kita kasih, kita akan berikan dengan tujuan dan motivasi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kebesaran bukan naik ke atas tapi turun ke bawah seperti Yesus. Sekali lagi, kebesaran bukan naik ke atas tapi turun ke bawah. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita dianggap berharga oleh Tuhan, ambil posisi yang paling rendah, yaitu melayani Dia. Seperti Yesus, kemuliaan bukan duduk di kursi kehormatan, tapi memikul salib. Jadi memikul salib adalah karakter seorang pengikut Yesus Kristus. Salib kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Bukan begini ya, nanti setelah ini Bapak Ibu ambil kayu terus pikul salib. Enggak begitu, bukan begitu maksud saya. Mana tahu ada nanti seperti itu. Tetapi salib di sini adalah memikul sesuatu yang berat, yang artinya bahwa kita berani meninggalkan dunia ini, kesenangan dunia ini, hanya demi mengasihi Yesus Kristus. Kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan permintaan kita, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi karena saya mengasihi Yesus, maka saya lakukan semuanya. Memikul salib. Kepemimpinan bukan meminta dilayani, tetapi melayani. Kepemimpinan bukan meminta dilayani, tetapi melayani. Pada pagi hari ini mengajarkan kita, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan. Amin. Menjadi pribadi yang melayani. Menjadi kepala rumah tangga yang baik, melayani istri dan anak-anak, menjadi istri yang baik, melayani suami dan anak-anak dengan baik, menjadi seorang anak yang baik, taat kepada bapa dan mama, dan lain sebagainya. Yang artinya bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,